Nah, mungkin ini agak sedikit memunculkan pertanyaan ini, Prof. Apa sih menjadi urgensi sehingga khusus untuk hakim agung dan hakim ad hoc tertentu yang sebagaimana Prof tadi ungkapkan itu perlu ada seleksi khusus yang dilakukan oleh Komisi Yudisial? Apa sih yang ingin diwujudkan sih? Problemnya kalau kultur hukum itu, ya hukum belum sebagai kultur. Belum sebagai kultur bagi aparat, belum sebagai kultur bagi masyarakat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perennial. Kembali lagi bersama kita di channel Perennial Law Podcast. Hari ini kembali kita bersama-sama mengedukasi kepada seluruh generasi perennials dalam membicarakan berbagai macam isu-isu berkenaan dengan hukum, begitupun berbicara berkenaan berbagai hal yang berkaitan dengan hukum. Nah, untuk hari ini termasuk adalah episode yang sangat spesial karena di tengah-tengah kita ini telah hadir sosok tokoh nasional yang menurut saya beliau ini adalah salah satu tokoh yang memberikan banyak warna terhadap proses penegakan hukum di Indonesia. Beliau adalah Bapak Profesor Amzulian Rifai SHLM PhD. Terima kasih Prof atas kehadiran Prof bersama dengan kita, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan kepada generasi kita. Mudah-mudahan dengan pencerahan dari Prof memberikan banyak motivasi kepada mahasiswa. Sedikit saya ingin memperkenalkan berkenaan dengan profil beliau. Profil beliau ini adalah seorang dosen dan sudah menduduki berbagai macam jabatan di universitas, termasuk beliau pernah menjabat sebagai dekan, kemudian beliau juga pernah menjadi Ketua Ombudsman Republik Indonesia, dan saat ini beliau adalah sebagai salah satu anggota dari Komisi Yudisial Republik Indonesia. Terima kasih Prof. Ya. Nah, sekarang kita ingin mungkin Prof, sebelum kita masuk ke berbicara soal bagaimana menjaga marwah penegakan hukum kita di Indonesia, khususnya di dalam proses sistem peradilan, kita ingin tahu dulu sedikit Prof, ini berkenaan dengan Ombudsman Prof. Ini pengalaman Prof sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia. Ini kan adalah salah satu bagian lembaga yang relatif muda lah kalau kita berbicara dibandingkan dengan umur negara kita ini, yang mungkin harapannya kita dengan adanya ombudsman ini mampu mendorong bagaimana pelayanan publik di negara kita ini semakin hari semakin baik. Nah, Prof melihat sekarang berkenaan dengan pelayanan publik Indonesia ini, apa tantangan yang paling besar dihadapi oleh pemerintahan kita dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat kita, Prof? Silakan, Prof. Baik, ya, yang pertama tentu saja saya senang ya bisa menyapa semua generasi yang sempat berinteraksi dengan acara ini. Kalau kita bicara Ombudsman Republik Indonesia yang kebetulan saya pernah menjadi ketuanya ya. Secara sederhana kita bisa memahami lembaga ombudsman itu sebagai lembaga yang atas perintah undang-undang mengawasi pelaksanaan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh seluruh kementerian dan lembaga, termasuk BUMN, BUMD, ya, yang dalam aktivitasnya menggunakan APBN atau APBD. Ya, itu yang di bawah pengawasan ombudsman. Ya. Nah, jadi hampir tidak ada kementerian dan lembaga itu yang bebas dari pengawasan ombudsman. Ya, itu ya. Jadi sebenarnya agak berbeda dengan Komisi Yudisial, di mana sekarang saya diamanatkan oleh negara sejak Desember 2020 itu menjadi anggota lembaga ini yang membidangi hubungan antar lembaga. Nah, kalau
Ombudsman itu mengawasi seluruh kementerian lembaga, sebenarnya termasuk lembaga peradilan di dalamnya. Oh, termasuk juga, Prof. Nah, hanya perbedaan prinsipnya adalah kita mengawasi bagaimana katakanlah bekerjanya birokrasi Mahkamah Agung sampai ke bawah. Iya. Contohnya bagaimana soal berjalannya administrasi peradilan itu. Iya, Prof. Bagaimana misalnya apakah masyarakat memiliki akses. Contoh yang paling sering adalah mendapatkan putusan hakim. Iya. Ya kan? Ini berapa banyak orang yang berperkara sendiri sulit mendapatkan putusan hakim. Betul, Prof. Betul. Ya, ini kan gimana? Nah, disitulah ombudsman bekerja. Ya, artinya bisa dibayangkan ketika birokrasi itu tidak bergerak, itulah menjadi kewenangan ombudsman. Iya. Nah, Komisi Judisial tentu saja lebih banyak bergerak sebagai pengawas eksternal. Jadi pengawas internal itu adalah Badan Pengawas Mahkamah Agung. Iya. Tetapi kemudian undang-undang hasil reformasi membentuk Komisi Judisial sebagai pengawas eksternal terhadap lembaga peradilan. Apa yang diawasi adalah bagaimana dari aspek etika sebetulnya. Etika Etika hakim. perilaku hakim. Ya, kode etik ya. Jadi ada yang namanya pedoman ya, kode etik dan perilaku hakim. Itulah dasar seorang hakim itu bersikap tindak. Ada 10 aspek itu, mulai dari yang terakhir profesional misalnya. Iya. Bersikap adil. Misalnya bagaimana jujur ya. Ini semua yang menjadi ranah Komisi Judisial. Ya, Prof. Dari aspek pengawasan ya. Di samping itu tentu adalah Komisi Judisial berwenang menyeleksi calon hakim agung. Calon hakim, Prof. Nah, ini Prof, sebelum kita lebih masuk ke Komisi Judisial, Prof. Ini berkenaan dengan pengalaman Prof sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia. Ini Prof, kebetulan di Kalimantan Barat ini termasuk juga banyak persoalan yang sering dilaporkan oleh masyarakat kepada Ombudsman. Nah, ini ada pertanyaan yang biasa muncul di tengah-tengah masyarakat kita ini, Prof, bahwa Ombudsman itu kelihatannya lembaga yang memiliki kewenangan yang sangat luar biasa, tetapi daya eksekusi, mohon maaf, Prof, ini bahasa yang sering muncul di tengah-tengah masyarakat ini tumpul, Prof. Artinya tidak bisa melakukan apa-apa, hanya sifatnya rekomendasi, tapi bisa saja rekomendasi itu tidak ditindaklanjuti oleh lembaga. Seperti itu yang biasa yang muncul dirasakan oleh masyarakat. Gimana tanggapan Prof? Inilah problemnya. Kalau kultur hukum itu, ya hukum belum sebagai kultur. Belum sebagai kultur bagi aparat, belum sebagai kultur bagi masyarakat. Oh iya, Prof. Jadi masyarakat itu selalu berharap kalau ada suatu lembaga itu dia bisa memenjarakan. Iya. Nah, kan gitu kan? Itu dulu karena berangkat dari itu. Sehingga selalu berharap kalau lembaga itu jangan hanya kasih rekomendasi. Iya, Prof. Kalau bisa yang melanggar itu masukin penjara. Nah, ini sebenarnya kan karena problem kultur hukum itu tidak ada pada aparat. Mungkin jangan dikatakan tidak ada. Belum kuat di aparat, belum kuat di masyarakat. Iya. Gitu loh. Nah, lembaga-lembaga lain juga cuma rekomendasi. Anda bicara Komnas HAM, rekomendasi. Nah, kalau pada era saya, misalnya kita bentuk yang namanya tim resolusi monitoring. Resolusi monitoring. Nah, kalau pada masa saya misalnya, itu kita akan lihat rekomendasikan kita itu dijalankan apa enggak. Apakah ditindaklanjuti atau tidak? Kalau enggak masalah, gimana masalahnya? Kita akan kejar terus supaya itu dilaksanakan. Kalau enggak dilaksanakan, kita lapor kepada DPR, kita lapor kepada Presiden. Terakhir kita mediakan. Pengalaman saya biasanya kalau dalam tanda kutip aibnya lembaga itu kita publikasikan oleh lembaga negara, mereka akan patuh. Tapi kalau kita berbicara tentang akibat khusus yang memang bisa diberikan langsung oleh Ombudsman kepada lembaga yang tidak menindaklanjuti rekomendasi itu, memang apakah tidak ada yang dimungkinkan itu? Enggak, saya pikir persentasenya umumnya ditindaklanjuti. Umumnya ya kan? Kan
Misalnya apa sih yang dipersoalkan? Ada orang ngurus sertifikat nggak turun-turun. Iya, Prof. Ya kan? Kalau saya telepon aja ke kanwilnya. Oh, saya Prof. Selesai masalahnya, gitu loh. Ya kan? Jadi apa dulu pengalaman saya tidak ditindaklanjutinya itu. Misal pertama, kewenangan itu tidak pada dia Di lembaga tersebut. Oh iya, justru saya bilang sama staf kalau dulu, kamu kasih rekomendasi. Ingat, rekomendasi itu hanya bisa dikeluarkan oleh pusat. Iya. Nggak bisa Ombudsman Kalimantan Barat mengeluarkan rekomendasi. Bukan rekomendasi itu hanya oleh Ombudsman pusat. Iya. Kan gitu. Nah, oleh karena itu mestinya termasuk Ombudsman memberikan saran atau rekomendasi itu terhadap yang mungkin dilaksanakan. Iya. Jadi kalau dikasih rekomendasi yang tidak masuk di akal, ya gimana orang menjalankan? Rekomendasi kepada Pemda misalnya. Iya. Padahal itu kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup misalnya. Ya nggak jalan. Iya. Nah oleh karena itu, Ombudsman sendiri mesti paham tugasnya. Iya. Ya kan? Sebelum dia kasih rekomendasi. Misalnya dia kasih rekomendasi, hei gubernur, terbitkan sertifikatnya. Loh, sertifikat bukan kewenangan gubernur. Iya, Prof. Contohnya gitu-gitu. Iya. Ya kan? Nah, oleh karena itu termasuk jadi problem pada kultur. Kemudian problem misalnya rekomendasi itu tidak melihat apa yang terjadi di lapangan. Iya. Iya kan? Nggak mungkin dilaksanakan. Nggak pas, bukan kewenangan yang dimilikinya. Nah, misal yang jelas jadi, kalaupun itu tidak dilaksanakan, ada problem-problem itu. Ya, tapi pengalaman saya karena semakin sadar para birokrat kita, mereka menjalankan rekomendasi-rekomendasi itu. Nah, hanya kan kadang-kadang pelapor ini berharapnya rekomendasi itu sesuai keinginan dia. Iya. Maka dia akan bilang Subjektif, Prof, ya. rekomendasi kita ini percuma. Bahkan saya di banyak tempat minta bubarkan aja Ombudsman itu. Ya karena secara emosional pelapornya ingin putusan nanti tindak lanjutnya itu menurut maunya dia. Padahal istilah saya itu Ombudsman bukan pengacaranya pelapor. Keliru. Iya. Ya, Ombudsman kan lembaga mediasi yang objektif. Masa hanya karena ada orang melapor kemudian pasti benar? Belum tentu. Iya. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, inilah yang mungkin yang perlu kita pahami kepada masyarakat berkenaan dengan kedudukan Ombudsman ini. Dari beliau yang pernah menjabat sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia, ternyata melihat memang banyak problem dan telah banyak solusi, kemudian rekomendasi yang diberikan, dan telah banyak juga ditindaklanjuti rekomendasi yang telah dilakukan oleh Ombudsman. Bahkan beliau secara aktif, Prof ya, untuk tindakan eksekusi langsung, bahkan berkomunikasi langsung. Karena ada timnya, tim untuk mengevaluasi itu tadi dalam rangka supaya jangan lewat begitu saja. Dan lagi-lagi ini adalah lembaga yang independen, yang berdiri tegak, tidak memihak kepada salah satu pihak, Prof ya. Dia mediator, intinya dia. Nah itu juga mesti dipahami. Ombudsman itu bukan lembaga penegak hukum. Iya, Prof. Esensi Ombudsman itu dia mediator. Jadi dia memediasi. Oleh karena itu kalau ada laporan, pelapornya diundang. Iya, Pak. Terlapornya diundang. Sekalipun benar laporan itu kan sebenarnya kita mediasi. Ada orang melapor, Pak, ini sertifikat saya ini sudah ukuran 2 tahun nggak terbit. Iya. Misalnya seperti itu. Ombudsman turun, kan nggak perlu marah-marah. Ya, bilang aja sama ke kanwilnya, kenapa ini nggak turun-turun ini? Oh ternyata administrasinya kurang ini, ya kan? Disampaikan. Disampaikan, atau ternyata memang dihambat. Ya. Banyak itu kita dapatkan. Memang sengaja ada juga hambatan. Oh ada. Tadi kan pertanyaan Anda pertama itu gimana? Pelayanan publik kita? Iya. Harus jujur, pelayanan publik kita masih jauh dari harapan. Ya kan? Karena pelayanan publik kita ya di banyak tempat masih diskriminatif. Ya. Masih ngelihat siapa yang dilayani. Iya. Bahkan ada pelayanan publik yang berharap ada imbalan.
Ini kultur, Prof, ya. Ya padahal mestinya kalau namanya pelayanan publik itu melayani publik tanpa melihat latar belakangnya, hak publik. Karena itu hak publik yang mesti dipenuhi oleh negara. Iya. Nggak boleh namanya pelayan publik misalnya, tapi kemudian ada penyelewengan di situ. Iya. Apalagi misalnya orang mendapatkan pelayanan dengan nyogok. Iya. Nggak benar itu. Nah, tapi kita harus mengakui juga bahwa tidak banyak negara di dunia ini seperti Indonesia yang membentuk Kemenpan RB. Iya. Jadi negara kita itu siap mendayagunakan aparaturnya, bukan hanya itu, tapi juga Mereformasi aparatur kita. Ya, maka negara kita punya kementerian khusus. Artinya pemerintah kita sadar bahwa urusan aparatur ini urusan yang serius. Maka dibentuklah Kemenpan tadi. Ya kan? Jadi bukan hanya dia siap mendayagunakan aparatur negara, mereformasikan pun siap. Oleh karena itu disebut Menpan RB. Siap. Ya, jadi sadar akan kekurangan-kekurangan yang ada. Maka berusaha ada suatu lembaga, ada suatu kementerian yang khusus ya membidangi itu menunjukkan saking pentingnya soal birokrasi ini. Pelayanan publik. Ya, dan tentu saja kalau birokrasi di sini artinya untuk beri pelayanan kepada publik. Iya. Ini para pemirsa memperlihatkan bahwa beliau memang sangat tahu banyak berkenaan dengan soal-soal pelayanan publik. Nah, sekarang ini kita akan melihat kedudukan Komisi Yudisial. Prof, yang memang Prof ini sekarang mengemban amanah sebagai anggota Komisi Yudisial. Dan Komisi Yudisial ini adalah salah satu mungkin lembaga yang menjadi harapan masyarakat kita untuk bagaimana memastikan bahwa proses peradilan yang ada di negara kita ini betul-betul sudah sesuai dengan ketentuan aturan yang ada, dan bagaimana integritas di dalam pelaksanaan peradilan kita itu berjalan dengan baik. Nah, mungkin bisa diberikan pencerahan kepada kita ini, Prof, berkenaan dengan apa sih fungsi dan kedudukan Komisi Yudisial Republik Indonesia, Prof? Silakan. Ya, jadi kalau kita melihat di negara manapun, salah satu tolok ukur suatu negara itu beradab atau tidak, ya, memberikan keadilan atau tidak kepada masyarakatnya, termasuk apakah berinvestasi itu menarik atau tidak, itu adalah pada bagaimana tampilan peradilannya. Iya. Ya kan? Jadi itu sangat berpengaruh. Merefleksikan bagaimana wajah suatu negara itu ada pada wajah peradilannya. Kemudian berpengaruh terhadap orang mau berbisnis atau tidak kepada Indonesia. Itu juga penting wajah peradilannya. Kalau wajah peradilannya korup, siapa yang mau berbisnis dengan Indonesia? Yeah. Tidak ada kepastian hukum di situ. Karena pada akhirnya kepastian hukum itu diuji di peradilan. Yeah. Ya kan? Oleh karena itu peradilan sangat penting. Ya. Kita ketahui bahwa harus jujur saja, peradilan itu belum dipercaya oleh publik. Yeah. Ya. Survei tahun 2019 kalau saya tidak salah ingat, yang tadi dikatakan misalnya menurut Undang-Undang 45 itu negara kita negara hukum. Negara hukum. Kalau negara hukum mestinya lembaga peradilan itu lembaga yang paling terpercaya nomor 1. Tapi salah satu survei itu peradilan berada pada urutan kelima. Lembaga peradilan ini, Prof, ya, Nah, yang seharusnya institusi negara itu. Ya. Yang pertama apa? TNI nomor 1. Ya, TNI, lembaga kepresidenan, ya. Bahkan di situ masuk organisasi keagamaan, NU Muhammadiyah misalnya, masuk di situ. Nah, nomor 5-nya peradilan, ya kan? Berarti kan trust itu belum. Yeah. Nah, kemudian sebetulnya kalau kita lihat sejarah ketatanegaraan kita, ada reformasi. Reformasi 98 itu sebenarnya karena ketidakpuasan dengan situasi negara pada waktu itu, ya kan, termasuk menginginkan lembaga peradilan yang memberikan keadilan.
Jangan namanya lembaga peradilan, tapi justru tidak ada keadilan di situ. Iya. Nah, maka kemudian pada 98 itu muncullah lembaga-lembaga baru. Kita sebut ada KPK, ada Ombudsman, ada Komisi Yudisial. Iya. Nah, Komisi Yudisial ini sebenarnya spesial karena dia kalau Ombudsman tadi diatur dengan undang-undang, tapi kalau Komisi Yudisial ini diatur di dalam Undang-Undang 145. Bayangkan Iya. tingginya lembaga ini, Kedudukan lembaga. kedudukannya. Karena di dalam pasal 24A itu mengatur tentang Mahkamah Agung. Iya. 24B itu mengatur tentang Komisi Yudisial. 24C mengatur tentang Mahkamah Konstitusi. Ini menunjukkan betapa pentingnya Iya. Komisi Yudisial. Nah, kalau ditanyakan apa kira-kira dari ruang lingkup pekerjaannya, Ya, tugas dan fungsi. tugasnya yang pertama adalah menjaga kehormatan hakim, martabat ya, kehormatan hakim. Dengan cara apa? Ya, dengan cara tentu memastikan bahwa hakim itu bekerja secara profesional sesuai dengan 10 pedoman perilaku hakim tadi yang disusun bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Ya, fungsi lainnya apa lagi kewenangannya? Menyeleksi calon hakim agung, Menyeleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc yang ada di Mahkamah Agung. Jadi Komisi Yudisial ini adalah salah satu lembaga yang membuka rekrutmen, Prof ya. Bukan salah satu lembaga, satu-satunya lembaga. Satu-satunya lembaga. Satu-satunya lembaga yang menyeleksi calon hakim Menyeleksi agung. calon. Kalau hakim yang lain, Prof, di pengadilan? Ya, itu kan karena mereka pegawai negeri Iya, Bro. yang nyeleksi sesuai mekanisme penerimaan pegawai negeri sipil. Oh, berarti tidak termasuk bahagian dari kewenangan dari Komisi Yudisial. Enggak. Ya, tidak seperti itu. Ya, itu juga sebenarnya idealnya itu di bawah Komisi Yudisial, tapi memang sistem ketenagaraan kita ketika itu menyebut pegawai negeri sipil ada mekanisme sendiri. Oh, dianggap sama pegawai negeri pada umumnya, Prof ya. Ya, sejauh ini hakim kita itu yang calon-calon hakim dari bawah itu adalah pegawai negeri sipil. Ya. Nah, mungkin ini agak sedikit memunculkan pertanyaan ini, Prof. Apa sih menjadi urgensi sehingga khusus untuk hakim agung dan hakim ad hoc tertentu yang sebagaimana Prof tadi ungkapkan itu perlu ada seleksi khusus yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Apa sih yang ingin diwujudkan di situ? Ya, karena kan memang perintah undang-undang di situ ya, tentu yang mendasarinya supaya membuka satu ada hakim yang non karir. Yang kedua dinilai kalau penyelenggaranya adalah eksternal ya, bukan oleh Mahkamah Agung, itu lebih objektif. Lebih bisa mendapatkan calon hakim agung yang menjadi harapan masyarakat luas. Ya kan? Karena apa? Karena KY sebagai lembaga eksternal dinilai mampu atau paling tidak harus mampu mendapatkan calon hakim agung yang betul-betul memenuhi persyaratan baik kapasitas maupun integritasnya. Itu yang diharapkan. Iya, Pak. Nah, ini tadi kalau kita mendengar penjelasan Prof ini berkenaan dengan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh KY itu adalah menjaga marwah hakim. Ini saya kira ini adalah tugas dan tanggung jawab yang sangat luar biasa. Nah, apalagi kalau kita ini lihat dalam beberapa tahun ini ada beberapa masalah yang mungkin dihadapi oleh lembaga peradilan kita ini. Nah, bagaimana ini, Prof, masalah yang dihadapi di dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi tadi, menjaga marwah daripada hakim ini, Prof? Apa tantangan yang paling berat dirasakan oleh Kak? Yang pertama sebetulnya tantangan itu ada pada Mahkamah Agung. Iya. Ya kan? Kan apa namanya, kalau mau dilihat kan pelanggaran itu terjadi dalam dia menjalankan tugas sehari-hari. Yeah. Tidak mungkin juga itu menjadi tugas tanggung jawab yang menyeleksi, bukan begitu. Kalau saya, orang bilang apakah tidak terbebani? Saya bilang nanti kenapa mesti terbebani? Ya kan? Artinya kemungkinan pelanggaran itu nggak mungkin kita ada jaminan, misalnya yang kita seleksi itu pasti nggak nyeleweng. Iya. Tidak ada jaminan.
Paling-paling yang kita bisa lakukan, oke, kualitas dia memenuhi syarat, kemudian kita teliti rekam jejaknya. Tapi siapa yang bisa memastikan besok dia berbuat apa? Ya tidak ada Prof ya. Nggak ada yang bisa memastikan gitu loh. Ya kan mungkin saja waktu sepanjang pengetahuan kita yang terbatas, ya kita tes secara kualitas. Kalau dia sudah pada level hakim tinggi, nggak mungkin atau bukan nggak mungkin, jarang yang dites bidangnya itu dia nggak lulus. Iya. Tapi kemudian kalau kita disuruh menyeleksi, ya memastikanlah seberapa misalnya dia jujurnya, seberapa integritasnya. Yang mampu kita lakukan paling-paling aspek formal kan. Iya Prof. Kita lihat laporan harta kekayaannya, Iya. kita lihat keluarganya. Lah kalau misalnya itu bersih semua, dalam arti kata bersih itu tidak ada catatan-catatan, Iya. masa kita nggak ngeloloskan? Sebaliknya ketika kita loloskan, nggak ada juga jaminan selama profesi dia sebagai hakim agung, dia tidak akan berbuat hal-hal yang tidak sepantasnya. Iya. Nah, itu apa situasinya seperti itu. Nggak ada. Kalau saya kok nggak terbebani, ya secara hukum paling moral betul, tapi kan bukan berarti kita harus ikut bertanggung jawab. Sering nih misal serangan ini, wah kayak ini gimana? Loh, Iya betul. ya kan sama juga. Saya dulu lama jadi dekan dan dosen misalnya. Apa saya bisa mengawasin anak didik saya 24 jam? Iya. Sampai segitunya. Anak didik loh. Iya. Anak didik yang dari sisi kemampuan, dari sisi memang dia anak betul gitu. Iya kan? Iya Prof. Apalagi hakim. Ya, yang bergaulnya nggak mungkin kita awasi terus. Iya. Kelakuannya juga nggak mungkin kita awasi terus. Iya. Iya kan? Apakah itu dipersalahkan kepada KAI? Enggak juga dong. Nah, kan ini Prof. Kalau kita berbicara tadi mungkin berkenaan dengan marwah Prof, berarti bukan hanya berbicara pada saat proses penyeleksian hakim agung itu atau hakim ad hoc itu, tetapi mungkin juga masuk ke dalam ranah ketika dia melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Prof. Apa yang dilakukan oleh Komisi Yudisial berkenaan dengan memastikan bahwa hakim ini di dalam menjalankan tugas dan fungsinya mereka itu mampu menjaga marwahnya sebagai seorang hakim. Apakah memang ada yang dilakukan khusus oleh Komisi Yudisial berkenaan dengan hal tersebut? Ya kalau yang dilakukan tentu sesuai kewenangannya. Tapi kalau untuk menjamin tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan Prof. Apa ya sama juga kita mendidik anak-anak kita, mahasiswa kita misalnya, supaya dia berlaku yang benar sesuai ketentuan. Ya. Apa tidak berhenti mengingatkan? Ya, mengadakan pelatihan-pelatihan, kemudian menginformasikan kalau Anda melanggar ini hukumannya, ini sanksinya. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Ya kan, lebih dari itu apa lagi? Ya kan, mengingatkan sudah. Yang diingatkan kan udah tua-tua semua ini. Iya Prof. Iya kan? Bukan anak kecil Prof. Ya mau diapain lagi gitu loh. Kita mengingatkan, kode etiknya bisa baca semua. Pedoman perilakunya bisa baca semua, sanksinya bisa baca semua, tindakan yang terjadi bila melanggar sudah banyak contohnya, ya kan? Lantas mau diapain lagi gitu? Itulah batas kemampuan KAI. Yang kita pecat juga bisa kita pecat. Kok ada juga yang bisa dipecat Prof? Oh iya, saya jadi ada MKH ya, Majelis Kehormatan Hakim itu yang keanggotaannya itu ada 4 orang anggota Komisi Yudisial dan 3 hakim agung. Itu majelis Itu rutin. kehormatan hakim. Iya, boleh katakan majelis hakim yang mengadili hakim. Nah, ini pemirsa ya, mungkin ini perlu kita ketahui juga ya. Nah, jadi ternyata itu ada majelis kehormatan hakim yang memang berfungsi untuk mengawasi dan memberikan mungkin melakukan persidangan, mengadili. Jadi kalau orang itu kan dari hasil pemeriksaan, rekomendasinya misalnya pecat, Ya. kita MKH kan, dan itu jalan di Mahkamah Agung. Ya. Kita mungkin tidak semuanya dipecat karena kan pada waktu itu dia diberikan kesempatan membela diri. Ya. Jadi pada prinsipnya hakim itu bisa juga untuk dilaporkan. Oh iya, bukan hanya dilaporkan, dipecat. Bahkan dipecat. Saya udah berapa kali memproses hakim.
Mungkin ini yang kurang terpublikasi. Mungkin kurang terpublikasi, mungkin Ya kita pecat, kalau nggak kita pecat, misalnya dari memecat atau kemudian kita non palu kan. Iya. Non palu ya kan nggak bisa sidang. Padahal hakim itu kalau non palu ya selesai jabatannya gitu loh. Gimana hakim nggak pegang palu? Ya tidak ada fungsi. Nah, bisa juga kemudian kita pindahkan dia ke pengadilan-pengadilan yang jauh di Indonesia Timur segala macam itu. Iya. Kemudian mungkin tiap hari cuma ngurusi perpustakaan. Ya ini kan caranya, Iya. cara untuk membuat efek jerah. Mestinya kalau manusia yang waras ya jerah lah. Masa nggak jerah-jerah dengan hukuman seperti itu? Iya. Atau sekalian kita berhentikan, berhenti ya. Ketika 7 orang majelis kehormatan dibilang berhenti, nggak ada ampun itu proses seperti itu. Ini luar biasa ya. Ternyata tindakan yang diberikan kepada hakim yang cukup luar biasa. Mungkin tidak diketahui oleh masyarakat. Ya. Nah sekarang ini, Prof, untuk misalnya berkenaan dengan pengaduan, berkenaan dengan tanda kutip mungkin ada hakim-hakim yang dianggap mungkin melakukan hal-hal yang di luar kewenangannya atau mungkin melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan, itu pengaduannya itu bisa dilakukan di mana? Oh kan kalau soal itu kan bisa dibuka website kita. Oh ada website. Bisa website, kemudian ditindaklanjuti dengan mengirim surat. Ya, tentu kan surat itu penting karena itu kan pengaduan formal. Mekanismenya bisa lewat WhatsApp misalnya. Ya, tapi umumnya orang kita kalau nggak datang sendiri dia kirimkan dokumen itu. Itu kan laporan awal. Iya. Karena nanti kan mesti diklarifikasi. Para pihak pelapor dan terlapor kita undang. Iya. Nah, ini yang mungkin perlu kita cerahkan kepada masyarakat bahwa ada lembaga yang memang berwenang untuk menerima laporan-laporan berkenaan dengan dugaan-dugaan mungkin hal-hal yang dilakukan oleh hakim yang tidak sesuai dengan ketentuan aturan yang ada, dan itu bisa dilakukan melalui website ataupun melalui surat resmi kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia. Nah, kemudian ini menarik Pak, berkenaan dengan tadi penerimaan calon hakim. Tadi saya mendengar penjelasan dari Prof bahwa ada banyak upaya yang dilakukan untuk menjamin bagaimana hakim yang diterima itu adalah sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya, bagaimana mewujudkan keadilan yang berintegritas, kemudian bagaimana memastikan bahwa setiap tahapan proses peradilan itu bisa berjalan dengan baik. Salah satunya itu yang paling sering saya dengar itu adalah berkenaan dengan pengukuran track record ya yang pernah dilalui oleh seorang calon hakim ini. Ini bagaimana memastikan ini, Prof? Track record sampai di mana Komisi Yudisial itu mencari tahu berkenaan dengan track record daripada seorang yang pertama kan tentu seorang hakim itu rekam jejaknya ada sejak dia menjadi calon hakim sampai posisi terakhir. Maka strategi kita pertama kita tentu bekerja dengan Mahkamah Agung misalnya untuk mendapatkan data hakim itu. Kalau dia hakim, kalau dia hakim, karena kan kalau non hakim kan nggak banyak. Iya. Hakim dulu ini kita cerita. Ya kan, maka kelihatan ini, oh pertama kali dia ini tahun 90 di sini terus akan terlihat juga pernah nggak laporan oleh masyarakat atau siapapun kepada badan pengawas misalnya atau ke KAI. Iya. Kan bisa dilihat di track recordnya, akan kelihatan. Ya kan, kemudian kita akan mendalami dengan cara mendatangi baik secara terang-terangan maupun diam-diam. Iya. Ya kan, mendatangi untuk tahu yang sesungguhnya tentang dia atau mendekati sesungguhnya. Kita datangi rumahnya, kita datangi tetangganya, kita datangi tempat kerjanya. Iya. Yang ketiga misalnya menggunakan jejaring Komisi Yudisial, jejaring kita di daerah juga banyak. Oh, ada juga jejaring. Ada, dari sana kita mintakan masukan-masukan. Jadi pada prinsipnya meskipun kantor pusatnya di Jakarta, tetapi sumber informasi dari Komisi Yudisial ini kuat. Tentu saja, tentu saja seperti itu. Bahkan sampai saya mendengar bahwa
calon hakim itu ya seperti bahasa Prof tadi, tetangganya, bahkan mungkin kawan-kawan lamanya juga sampai ditanya. Iya, ya, didalamin dengan narasumber manapun yang dianggap membantu untuk membuat terang latar belakang seseorang. Tentu itu dilakukan. Ini betul-betul untuk menjamin bahwa calon hakim yang akan terpilih ini betul-betul ya dapat menjalankan amanah. Oh iya, itu pun juga tidak mudah. Artinya bisa saja orang melaporkan hakim itu atas dasar benci. Ada juga seperti itu, Bro. Atas dasar dendam, iya. Atas dasar asal dia nggak diterima, bisa saja. Betul, Bro. Oleh karena itu KY harus berdiri secara simpati. Ya, jangan ikut-ikutan, kita nggak terpengaruh itu. Jadi kalau orang memang salah ya salah. Orang yang dilaporin misalnya kejadiannya sekian puluh tahun yang lalu, ketika dicek ternyata memang tetangganya nggak suka sama dia, ya kan bisa juga seperti itu. Ya, objektivitas itu. Objektivitas sangat penting, Prof ya. Nah, kemudian ini, Prof, kita juga melihat sekarang ini tantangan yang dihadapi oleh peradilan kita ini adalah adanya pengaruh yang sangat besar dari luar. Tadi Prof sempat juga menyinggung berkenaan dengan kultur masyarakat kita. Apa sih Prof harapannya yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan generasi kita berkenaan dengan kultur kita supaya ini berdampak pada akhirnya kepada sistem peradilan kita dan hakim pada umum? Silakan. Ya, kultur itu kan bukan sebenarnya harapan orang di suatu negara itu berhadapan dengan hal-hal yang sifatnya profesional. Pegawai negeri profesional. Kalau dia memberikan fasilitas misalnya kendaraan umum yang profesional, pelayanan hotel profesional, kata kuncinya profesional, ya kan? Jadi bagaimana caranya supaya ada profesionalitas di situ, ya kan? Tadi apa? Bagaimana memastikan ini bahwa masyarakat kita ini, Prof? Oh ya, jadi profesionalitas itu sebenarnya jangan hanya berharap yang melakukan itu orang yang memberikan layanan. Yang meminta layanan itu profesional apa enggak? Kalau Anda misalnya disyaratkan ada 5 syaratnya, Anda sendiri nggak siap dengan 5 syarat. Kemudian Anda meminta orang memberikan pelayanan, ketika itu nggak dilayani Anda marah-marah. Padahal persyaratannya tidak Anda penuhi. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana profesionalitas, kemudian kejujuran, ya, integritas itu ada pada setiap orang. Kenapa saya katakan tadi mestinya kultur hukum itu ada pada penyelenggara negara dan pada masyarakat. Ya kan sering dicontohkan. Gimana kalau masyarakatnya sendiri menjadi katakanlah pemicu? Ya, ini terjadinya korupsi. Betul. Terjadinya pungli. Ya, Anda sanggup nggak misalnya ngurus KTP sudah ditentuin misalnya 3 hari, Anda minta 2 jam, nggak mau nunggu 3 hari gitu. Iya. Hal seperti itu. Nah, tapi dari sisi pemberi layanan, pemerintah dalam hal ini, ketika dia bilang misalnya 3 hari itu, ada jaminan nggak 3 hari? Jadi 3 hari mengurusnya itu misalnya paling lambat. Bisa selesai 1 jam, bisa 1 hari. Asal betul-betul karena situasi di situ. Jangan 3 hari bisa jadi 2 jam karena orang nyogok misalnya. Nggak bisa seperti itu gitu. Nah, oleh karena itu memang profesional jujur itu bukan hanya kepada masyarakat dan kepada aparat. Dia harus jujur. Jangan nanti karena marah-marah atau orang nggak ngasih duit misalnya, jadi seminggu yang mestinya 3 hari. Seperti itu ya. Ya, ini Prof telah memberikan gambaran kepada kita bahwa ini harus dimulai dari masyarakat kita. Jadi jangan ya mudah untuk menyogok orang. Ya mungkin pada akhirnya orang tidak mau disogok, tapi karena diberikan itu juga yang mempengaruhi pada akhirnya. Betul. Prof. Jadi, nah yang terakhir ini Prof, ini berkenaan dengan bagaimana pandangan Prof untuk mewujudkan proses peradilan yang bersih di Indonesia, Prof. Silakan. Ya tentu kalau bicara proses peradilan bersih banyak aspek ya. Nggak bisa kita melihat peradilan toh
nggak bisa seperti itu. Ya, kita perlu polisi yang profesional, kita perlu jaksa yang profesional, kita perlu pengacara, advokat yang profesional. Karena ini kan terlibat semua. Anda nggak bisa menyebut mafia peradilan itu hanya pada hakim, nggak seperti itu. Ya kan, kita bertanya misalnya, kalau orang buat laporan tindak pidana mulainya dari mana? Polisi. Polisi. Kalau orang bicara tipikor, kalau nggak polisi kejaksaan. Kan mulainya dari situ. Menentukan pasal mana yang kemungkinan dilanggar. Ya dari situ. Nah, setelah itu dia tahapannya pada kejaksaan. Ya kan? Kebayangkan nih kalau berhadapan dengan polisi, oknum polisi yang tidak profesional, berkas diberikan kepada oknum jaksa yang korup misalnya. Apa jadinya? Iya. Nah, kemudian diurus oleh hakim yang juga korup. Nah, jadi ini terlihat ini. Sehingga ada yang menyebutnya mafia hukum, terserahlah. Ya, dia lebih suka nyebut mafia hukum, terserahlah. Ya. Dan itu menurut saya makin mengerikan bagi negara ini. Gitu. Jadi sesungguhnya kalau Anda bicara perbaikan peradilan di Indonesia, nggak bisa hanya memperbaiki satu sisi saja. Walaupun sesungguhnya karena proses peradilan itu pada tahapan yang terakhir, tentu dia paling menentukan. Ya, ini Prof. Ya, karena dia ada pada lini terakhir. Ya, hakim lah yang menentukan, mengetok palu, bersalah tidak bersalahnya seseorang, hilang atau dapatnya hak keperdataan gitu. Seperti itu ya. Jadi putusan itu yang menentukan. Oleh karena itu memang wajah peradilan kita wajar kalau yang menilai bahwa wajah peradilan kita itu penentunya akhirnya adalah hakim Ya. begitu. Nah, inilah para pemirsa bahwa ketika kita berbicara berkenaan dengan proses peradilan yang bersih, sebagaimana tadi yang diungkapkan oleh Prof, bahwa kita tidak bisa hanya menyerahkan kepada hakim, tapi semua harus terlibat, semua elemen-elemen yang ada di dalam subsistem peradilan itu harus semua terlibat. Nah, kalau semua sudah terlibat, maka barulah kita dapat mewujudkan yang namanya sistem peradilan yang bersih, kemudian ditunjang juga dengan proses seleksi yang diwujudkan oleh Komisi Yudisial. Terima kasih Prof atas segala ilmunya, kemudian pencerahannya kepada kita semua. Mudah-mudahan kepada seluruh millennials dapat memahami bahwa kedudukan Komisi Yudisial itu adalah bagaimana menjaga marwah daripada hakim dan juga bagaimana memastikan setiap tahapan di dalam pelaksanaan pemilihan dari Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc dapat berjalan sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Prof Ya, karena terima kasih. Prof ini akan ada lagi agenda selanjutnya, tidak bisa berlama-lama dengan kita. Mudah-mudahan Prof segala aktivitasnya berjalan lancar sampai kembali. Terima kasih sekali lagi Prof, dan terima kasih juga kepada seluruh pemirsa. Sampai di sinilah pertemuan kita. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perennial.